Tidak rasional, demikian kata masyarakat modern. Karena alasan rasional dan tidak rasional inilah, tidak semua orang Tionghoa sendiri mempercayai Feng Shui. Letakkan arca Dewa Murah Senyum ini di tempat Anda membuka usaha. Niscaya senyum juga akan menghiasi wajah Anda karena untung demi untung yang datang beruntun. Kok bisa? Rupanya sosok gendut berikut kelima anak buahnya ini adalah replika Dewa Ji Lai Fut alias Dewa Murah Rezeki. Bagi Anda yang belum menikah, taruhlah lotus kristal ini sebagai penghias ruangan. Energi positif akan memancar dan aura cinta segera melingkupi Anda. Benarkah demikian? Simpan dulu pertanyaan Anda. Pernahkah Anda masuk ke sebuah gedung bertingkat tapi tidak menemukan lantai 4 di dalamnya? Atau pernahkah Anda berencana menjual rumah, namun calon pembeli tiba-tiba urung membeli karena alasan lokasi rumah tidak membawa hoki? Nah, berbagai perhitungan yang terkait dengan keuntungan, rezeki, cinta, dan sebagainya ini sebenarnya ada di berbagai budaya, namun khususnya menonjol di kebudayaan Cina. Memulai usaha, akan menikah, atau berencana membangun rumah bukanlah perkara mudah. Ada aturan main yang sebaiknya ditaati. Ini disebut Feng Shui atau Hong Shui. Begitulah kepercayaan turun-temurun yang dianut masyarakat Tionghoa. Kelompok etnis yang di negeri ini identik dengan simbol-simbol kesuksesan. Karena itulah, dari semula bersikap antipati, kini banyak orang tertarik mencari tahu apa sih Feng Shui ini. Feng Shui sebenarnya dalam bahasa Mandarinnya itu Feng Shui. Tapi kalau orang Indonesia ngucapinnya Feng Shui. Sebenarnya itu asal dari kata Feng dan Shui. Feng itu angin, Shui itu air. Jadi intinya itu keselarasan, keharmonisan dengan alam yang ada. Jadi begitu. Menarik, karena seiring dengan perkembangan zaman, ilmu Feng Shui bukan semakin tenggelam, namun sebaliknya kian tersohor. Zaman krisis begini, para konsultan Feng Shui seolah menuai rezeki. Di dunia barat itu sendiri sekarang sudah mulai mengakui keberadaan dunia timur gitu ceritanya. Jadi Western culture going to Eastern culture. Nah, Feng Shui itu salah satu bagian daripada Eastern culture-nya itu. Sebagai sebuah budaya, apa yang membuat Feng Shui berbeda sehingga banyak orang berbondong-bondong meminatinya? Dalam pengertian harmoni ini, maka mereka tidak percaya bahwa harus rasional atau harus tidak rasional. Hal-hal yang rasional itu harus dikompromikan dengan hal-hal yang sifatnya tidak rasional gitu, dengan sifatnya tradisi, dengan dengan mitos seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Dilihat dari asal-usulnya, Feng Shui adalah budaya dari timur yang oleh masyarakat awam sering dikaitkan dengan mitos-mitos mistik. Tidak rasional, demikian kata masyarakat modern. Karena alasan rasional dan tidak rasional inilah, tidak semua orang Tionghoa sendiri mempercayai Feng Shui, bahkan sang pakar sekalipun. Sulit kita untuk bilang itu rasional gitu. Ya. Kenapa sulit? Karena yang rasional itu berarti kan harus yang sesuai dengan kaidah metodologi ilmiah. Ya. Nah, Feng Shui ini kan tidak pernah dikaji atas dasar metodologi ilmiah. Gitu. Ya. Sulit bagi kita untuk bilang bahwa ini tidak rasional atau ini rasional gitu. Tapi yang percaya dan kemudian sukses juga tidak sedikit. Ini contohnya. Oh iya, waktu pindah emang harus lihat Feng Shui. Iya, panggil orang, mau lihat gimana letaknya lebih bagus, ya kan? Arahnya timur, matahari terbit, begitu. Buktinya nyata, dengan memperhatikan kekuatan arah dan dengan hiasan arca Dewa Tertawa, toko obat Cina milik keluarga Ibu Vivi ini bertahan 70 tahun dan sukses hingga detik ini. Percaya atau tidak, terserah Anda. Pakar Feng Shui ini kembali meyakinkan Anda bahwa filosofi Feng Shui ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang irasional. Feng Shui itu kan jadi sebenarnya aturan-aturan hidup yang dibuat oleh nenek moyang leluhur-leluhur orang Cina ribuan tahun lamanya dari pengamatan mereka terhadap alam kan sebenarnya kan. Jadi mereka membuat catatan-catatan gitu loh. Nah, isinya
Setan-setan itu sendiri kan berarti kan rasional. Nilai dan simbol budaya masyarakat Tionghoa memang unik, sekaligus menarik. Lebih menarik lagi karena ternyata sebagian dari unsur kebudayaan etnis ini bersifat universal, artinya tak hanya bisa diterapkan oleh etnis Tionghoa sebagai si empunya budaya, tapi juga oleh masyarakat etnis lain. Ingin mencoba dan meniru kiat sukses mereka?